Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sukacita kita saudara bukan dari dunia, bukan dari keadaan kita, tapi sukacita kita adalah dari Tuhan dan karena Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Allah yang benar dan layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah menolong kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-22. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 22 ayat yang pertama. Ayat ini dalam Alkitab fisik terdapat dalam ayat yang kedua. Tertulis demikian: Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara dikasihi Tuhan, seorang bapak yang berada di dalam lapas berkata bahwa dukungan dari istri dan anak-anaknya yang membuatnya kuat untuk menjalani masa-masa di dalam tahanan. Seandainya keluarganya tidak memberikan dukungan, tidak memberikan semangat dan cinta kasih, maka ia yang sudah rapuh akan menjadi semakin rapuh dan putus asa dalam menjalani hari-harinya. Setiap kita mempunyai support system masing-masing, entah itu keluarga kita atau sahabat, komunitas atau orang-orang tertentu dalam hidup kita. Tapi lebih daripada keluarga dan sahabat atau komunitas serta orang-orang, ada satu support system yang kita miliki, yang lebih dan mengatasi semuanya, yaitu Tuhan pencipta kita. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, pertolongan dan kehidupan bagi saudara dan saya. Kehilangan atau terputus dari support system kita akan membuat kita terpuruk dalam keputusasaan dan kesedihan. Dalam Mazmur 22 ayat yang pertama ini tertulis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dalam bahasa aslinya dikatakan Elohim, Elohim, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah seruan dalam keputusasaan, dalam kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Mazmur 22 merupakan salah satu pasal yang berisi nubuatan mengenai Mesias yang berjarak waktu sekitar 1000 tahun sebelum penggenapannya. Beberapa ayat di sini secara khusus menunjukkan tentang ucapan dan peristiwa yang dialami oleh Mesias, Juru Selamat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita pahami saudara bahwa nubuatan terkadang tidak sempurna dalam kata-kata, tapi inti pesan nubuatan itu tetap tersampaikan sesuai dengan maksud Tuhan bagi kita. Beberapa ayat nubuatan yang berhubungan dengan Mesias terdapat di ayat yang pertama, ayat 7, ayat 17, dan ayat yang ke-18. Ucapan yang keluar dari mulut Kristus di atas salib, orang-orang yang menonton dan melihatnya dengan cibiran, serta pakaiannya yang dibagi-bagi, dan jubahnya yang diperebutkan dengan undian, tertulis dalam ayat-ayat nubuatan ini. Khusus untuk ayat yang pertama, ayat ini digenapi ketika Kristus menyerukan Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang tertulis dalam Markus 15 ayat 34. Dalam keadaannya sebagai manusia dan terpaku di atas salib, semua kutuk dan hukuman atas dosa ditanggung olehnya. Dan situasi kesengsaraan yang kompleks itu membuatnya menyerukan ucapan pertanyaan mengenai kehadiran Bapa. Sebagai imam besar agung kita, Kristus Sang Juru Selamat, yang juga adalah Tuhan, telah turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia bukan hanya Allah yang begitu saja menuntut kita untuk taat pada firman-Nya, tapi Dia juga adalah Allah yang turut merasakan
apa yang kita rasakan sebagai manusia. Dan yang dia rasakan bukan hanya perasaan biasa, tapi perasaan yang paling krusial dalam hidup kita, yaitu kehausan dan kerinduan seorang manusia akan hadirat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, terkadang kita tidak mengerti mengapa sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Mengapa sepertinya Tuhan membiarkan kita. Dalam saat-saat tersulit dan tersedih, dalam penderitaan dan kesukaran, pikiran kita dipenuhi dengan berbagai pertanyaan mengapa. Tapi ada satu hal yang perlu kita mengerti, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Di ayat yang ke-24 di situ tertulis, sebab Ia, yaitu Tuhan, tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkenan atas saudara dan saya, dan tidak pernah meninggalkan. Ia mendengar seruan doa kita, dan memberikan kekuatan serta pertolongan. Sekalipun terkadang kita tidak mengerti mengapa, tapi mari sadari bahwa Tuhan selalu hadir, menyertai dan menopang kita. Support sistem kita yang utama dan terutama, yaitu Tuhan, selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Karena itu jangan kita bersedih dan berlarut dalam keputusasaan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari bersukacita dan bersemangat selalu di dalam Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Janjinya dalam Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti dan menyadari bahwa dalam saat-saat di mana kami tidak mengerti, saat-saat kami kecewa, putus asa, bersedih, berduka, dalam penderitaan, kesukaran, dalam berbagai pergumulan yang kami alami, seringkali kami tidak mengerti mengapa. Seakan Tuhan sepertinya membiarkan kami. Tapi kami menyadari lewat kebenaran firman-Mu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan. Engkau selalu menolong dan menopang kami. Engkau hadir dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan itu yang menopang kami, menghibur, memberikan kami sukacita, memberikan kami harapan, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan iman dan semangat di dalam Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan yang baik selalu yang akan terjadi dalam hidup kami. Dan Tuhan menuntun kami untuk ada selalu dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang kami alami, agar Tuhan melawat kami, memberikan pertolongan, kesembuhan, mujizat, jalan keluar, dan kemenangan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami berkat, sukacita dan kasih karunia Tuhan yang selalu berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.